Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Kali ini gua tidak ada di Doha atau sudah tidak berada di Qatar. Sudah kembali ke Jakarta lagi. Tapi tentunya hati kita, dukungan kita, doa kita akan selalu menyertai tim nasional U23 yang saat ini gue tag. Ini jam 7 kurang 20 malam waktu Indonesia Barat. Kalau dari data yang gue terima dari teman-teman semua di Qatar yang mengantarkan mereka tadi pagi, harusnya saat ini Nathan Chow dan kawan-kawan sedang berada di udara Eropa. Nah, gue akan mengupdate beberapa hal, beberapa informasi penting terkait dengan one last breath, one last shot atau apapun namanya, terkait dengan peluang Indonesia tim nasional U23 yang akan menuntaskan satu misi penting, final operation. Nah, itu mungkin kata yang paling tepat. Mungkin juga timeline-nya gue akan bikin seperti itu, untuk bisa mendapatkan satu tiket tersisa playoff antara peringkat 4 Asia, tentunya kita sendiri menghadapi peringkat 4 Afrika. Kita sudah semua tahu Guinea, atau kalau bacanya katanya Guni ya. Anyway, kita semua tahu lah Guinea itu negara di Afrika lah. Dan rencananya nanti akan tampil di Clairefontaine. Ini tempat penggemblengan tim nasional Prancis yang sangat terkenal. Ada stadion kecil di daerah situ. Kita akan main di situ dan waktunya itu jam 18.30 waktu Indonesia. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 20.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 9 Mei. Hari apa itu? Tanggal 9 Mei ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi di Prancis itu jam 2.30 siang. Di sini jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi malam lah. Nah, kita tentu akan menunggu-nunggu partai ini dan ada beberapa yang bertanya juga soal siaran langsung. Kalau pertandingan itu sendiri memang tertutup. Katanya alasannya keamanan, gue juga bingung. Siapa juga yang mau ganggu pertandingan playoff antara Guinea dan tim nasional U23 untuk mau mengganggu gitu ya. Tapi nggak tahu lah kita apa maksud atau alasan sebenarnya. Yang pasti itu tertutup untuk penonton dan juga media. Nah, ini jadi challenging. Cuman untuk pertandingan live-nya, sementara yang gue tahu akan ada streaming dari website FIFA. Nanti gue akan share di kolom komentar, akan gue pin supaya kita semua bisa menyaksikan pertandingan tersebut, dan kita pasti semua akan menunggu pertandingan tersebut. Kalau untuk di tanah air, di terestrial ini belum tahu, karena kemarin gue sempat dapat telepon dari salah satu orang MTech untuk menanyakan perihal siaran langsungnya itu bisa diambil dari siapa. Tapi ya gue sempat menghubungi tim PSSI lah, gue nggak usah sebut namanya. Beliau yang bersangkutan dengan inisial Y itu belum membalas, dan juga inisial A itu juga belum bisa membalas atau belum membalas. Jadi gue nggak tahu. Tapi untuk sementara kalau kita nanti menonton bisa melalui streaming dari FIFA yang mungkin sebagian dari kita sudah mulai tahu. Oke? Nah, terus sebelum nanti gue ke informasi lebih lengkap lagi, gue mau mereview kembali, mengingatkan kembali soal kesimpang siuran beberapa pemain yang boleh main atau nggak boleh main ya. Karena di video sebelumnya gue sebenarnya udah mengangkat masalah ini, udah jelas ya, info A1. Bahkan ini berdasarkan aturan AFC, dan juga Sintayong interview gue langsung di Mixzone tanggal 2 ya, setelah kita kalah dari Irak. Jadi pertama, Rizky Ridho itu udah firm tidak bisa main ya. Ini jelas info Super A1 ya, peraturan, dan Sintayong mengatakan demikian. Kemudian Elkan Bagot itu sedang di lobi. Jadi salah satu pelatih fisiknya yang juga translator dari Inggris ke Korea itu mengatakan tergantung Jakarta. Dan memang beberapa hari ini kita sedang menunggu lobi dari Pak Erick Thohir terkait dengan dilepasnya Elkan Bagot. Tapi kalau menurut gua sih peluang ini belum A1 ya, tapi peluang Elkan Bagot untuk dilepas ke pertandingan itu sangat besar karena dia sudah selesai peminjamannya di Bristol Rovers, dan kebetulan klubnya Ipswich Town, alhamdulillah puji Tuhan, promosi ke IPL. Dan ini juga satu berita yang sangat positif. Jadi mudah-mudahan kalau alam semesta berkehendak ya, timnya Bagot promosi walaupun dia bukan pemain inti ya. Kemudian juga mungkin klubnya juga mikir, oh ya udah ngapain lagi, mereka kan nggak akan perlu fight lagi, akan dilepas nanti untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Karena selain Rizky Ridho, Hapner juga tidak bisa main. Ini juga sama disampaikan langsung oleh Sintayong di Mixzone. Jadi infonya, dan kebetulan dia dapat kartu kuning 2, jadi harusnya nggak bisa tampil juga ya, dan dia udah kembali ke Jepang. Jadi forget it.
Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Nah, jadi tinggal nanti kita berharap Elkan Bagot bisa tampil dan juga Dewangga yang akan terbang ke Prancis untuk membantu lini pertahanan dari Indonesia ya. Kita menunggu bagaimana kelanjutannya. Nah, kemudian soal tim nasional Indonesia, jadi seperti yang gua katakan tadi, mereka itu terbang menurut informasi dari teman-teman di Qatar ya. Mereka tuh terbang tadi pagi. Jadi gini, mereka meninggalkan hotel itu jam 6.20 pagi waktu Qatar. Jadi jam 10.20 pagi waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi kalau dari informasi yang gue terima itu mereka naik penerbangan Qatar Airways QR39. Jadi bertolak dari Doha itu 8.35 pagi. Kemudian mereka take off jam 9.04 ya, karena terlambat sedikit. Dijadwalkan waktu Qatar ini ya. Gua ganti ke waktu Indonesia aja deh. Jadi sekitar jam 1 siang mereka bertolak waktu Indonesia Barat dari Doha. Kemudian dijadwalkan tiba jam 8.25 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalian nggak tahu nih nonton ini jam berapa. Mungkin saat kalian nonton ini mereka baru landing ya. Mungkin ya. Jadi pokoknya dijadwalkan jam 20:25 waktu Indonesia Barat mereka mendarat di Charles de Gaulle atau di Paris, Prancis ya. Ya pasti jadwalnya akan langsung ke hotel. Kemudian mungkin recovery sedikit ya, karena mereka berdasarkan bukan doorstop tapi press conference setelah pertandingan kemarin lawan Irak itu STY mengatakan I don't even let the players touch the ball for the next 3 days. Jadi kalau dari tanggal 2, 3, 4, 5 sampai dengan hari ini artinya mereka nggak akan nyentuh bola, tidak akan ada latihan resmi ya. Jadi hanya recovery atau bahkan juga mereka recovery. Dan itu yang paling ditekankan oleh Sintayong, berkejaran dengan recovery supaya bisa menghadapi Guinea yang diprediksi akan banyak bermain fisik dan mengandalkan endurance. Oke? Jadi kita berharap safe flight, mudah-mudahan mendarat dengan selamat dan juga dalam keadaan mood yang sangat bagus. Kemudian gue lanjutkan, kalau Pace Yu Jae-hoon itu dia sudah terbang duluan tanggal 4. Kebetulan pas gue kembali ke Indonesia, Yu Jae-hoon itu lagi mau boarding di gate-nya yang tentunya ke Paris. Jadi ini yang seperti gue katakan waktu gue doorstop Sintayong di mix zone setelah pertandingan menghadapi Irak, dia mengatakan memang para pemain akan ke Paris bergelombang tergantung availability tiket ya. Bahkan tanggal 3 pun waktu itu gue ke Hotel Westin untuk ketemu dengan Bang Effendi Ghazali dan adalah salah satu petinggi timnas. Itu beberapa pemain kelihatan ada lah, gue nggak usah sebut nama, sedang mengantar kekasih dan istri mereka untuk kembali ke Indonesia. Jadi mereka masih ada di situ sampai tanggal 3 sampai tanggal 4. Kecuali Pace Yu Jae-hoon yang memang duluan tampaknya pergi ke Paris. Jadi tergantung availability tiket ya, yang ada berangkat duluan, nanti sisanya nyusul dan seterusnya. Oke, jadi matchnya tertutup secara liputan, nggak ada penonton, tapi untuk penyiarannya ini kelihatannya tidak ada masalah, tapi kita harus streaming dari FIFA. Nah, mungkin itu dulu update dari gua soal kesiapan tim nasional Indonesia. Dan ini masih ada waktu persiapan 6, 7, 8, 9, ada sekitar 3-4 hari. Mudah-mudahan Cho Yu-jung ya, fisioterapinya dan juga asisten pelatih fisik bisa merecovery Rizky Ridho dan kawan-kawan ya. Walaupun Rizky Ridho nggak main ya, supaya kita bisa tampil maksimal menghadapi Guinea. Dan sekali lagi kita dukung tim nasional kita. Kalau kalian menyanjung saat mereka menang, dan kalian juga harus mendukung saat mereka kalah. Jangan hanya pas menang kalian ikut euforia ya, ketika seorang pemain melakukan soloran ngegolin kalian senang, tapi ketika mereka gagal kalian hujat ya. Gue rasa itu bukan pendukung sejati tim nasional Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nyimak, dan seperti biasa gue berharap kalian baik-baik saja dan juga tentunya sehat. Terus dukung tim nasional Indonesia.